Saya akan beri contoh lebih banyak tentang molekul-molekul yang mengalami transisi elektronik, ya. Jadi rangkumannya secara garis besar itu, ya. Jadi kita sudah bahas spektrum elektronik untuk yang di atom, itu yang paling sederhana ya, di atom. Lalu ada prinsip Frank-Condon. Lalu bagaimana poliatom? Poliatom itu ada transisi DD, ada transisi P bintang, ada transisi N P bintang. Sebetulnya kalau mau ditambah juga transisi yang lebih sulit yaitu sigma bintang, ya. Lalu ada fluoresensi dan fosforesensi, terus terakhir itu cuma ilustrasi aja zat warna. Nah, yang pertama mengenai notasi-notasi yang digunakan. Kalau untuk subkulit, ini notasi, merangkumkan notasi-notasi yang digunakan, ya. Kalau subkulit, kita punya notasi apa? S, P, D, F. Ini masing-masingnya untuk bilangan kuantumnya apa disebutnya? L, ya. L sama dengan berapa? Kalau subkulit S, bilangan kuantum L-nya berapa? 0. 0, terus kalau P 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bilangan kuantum yang kita kenal di SMA, ya. Ya kan? Dari SMA sudah dikenal bilangan kuantum ini. Lalu subkulit ini diisi oleh elektron. Sekarang notasi bukan untuk elektron. Kalau ini kan diisi oleh elektron. Sekarang kita lihat notasi untuk atom. Kalau untuk atom, notasinya tidak disebut subkulit, tapi disebut, ada yang disebut sebagai term simbol. Ini yang sudah dibahas, tidak di bab ini, ya. Lambangnya apa? Term simbol untuk atom. S besar, P besar, D besar, F besar, ya. Ya kan? S besar untuk apa? Untuk bilangan kuantumnya apa? Kalau SPDF kecil itu subkulit, bilangan kuantumnya L kecil. Yang kita kenal di SMA disebut sebagai bilangan kuantum apa ya? Azimut, betul. Bilangan kuantum azimut. Tapi kalau atom ada notasi SPDF. Bilangan kuantumnya momentum sudut juga memang. Ini kan momentum sudut juga sebetulnya. Momentum sudut dari elektron, tapi ini momentum sudut total untuk banyak elektron. Kalau ini momentum sudut untuk per elektron, ya. Jadi kita sebutnya sebagai bilangan kuantum azimut yang menggambarkan momentum sudut elektron, ya. Kalau ini untuk bilangan kuantumnya L besar, ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Disebutnya bilangan kuantum juga, tapi ini bukan momentum sudut elektron. Ini menggambarkan momentum sudut total elektron. Artinya atom ini punya berapa banyak elektron. Elektron-elektron itu nanti masing-masingnya menyebabkan terjadinya momentum sudut ketika mengelilingi inti, gitu ya. Ketika mengelilingi inti, ini ada momentum sudut. Ya, kalau mengelilingi ini, mengelilinginya begini, momentum sudutnya ke arah mana? Kanan atau kiri?
kanan ya. Tapi medan magnetnya sebetulnya ke kiri. Karena elektron bermuatan negatif. Kan aturan tangan kanan ini adalah untuk kalau yang bergerak adalah muatan positif. Kalau muatan negatif, arah magnetnya sebaliknya dari arah momentum sudutnya ya. Oke, ini untuk total elektron. Terakhir kemarin pada pertemuan lalu, kita memperkenalkan lambang baru lagi, yaitu untuk molekul. Molekul punya term simbol juga. Ya. Term simbol itu menggambarkan suatu keadaan molekul yang energinya bisa beda-beda berdasarkan keadaan elektronnya, ya. Seperti juga kita dibahas suatu atom, walaupun konfigurasi elektronnya sama, dia bisa punya berbagai tingkat energi, ya. Nah, term simbolnya apa kemarin? Ini menjadi sigma pi delta V, gitu ya. Oke. Total ini artinya apa? Disebut total karena L besar itu merupakan kombinasi dari atau penggabungan dari L yang kecil itu ya. Elektron ini punya L yang macam-macam, totalnya itu menjadi L besar. Nah, sekarang untuk molekul, untuk bilangan kuantumnya apa? Ada konsistensi per notasi. Ini jadi lintas bab ya. Ini dibahasnya kapan, ini dibahasnya di bab berikutnya lagi, ini bahas bab yang lain. Jadi ini sebetulnya perangkuman dari sekian bab ya. Ini notasi bilangan kuantumnya adalah ini. Yang sebetulnya ini adalah huruf L juga ya. Lambda namanya. Yang nilainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini nilai ininya 0 gitu ya. Pi nilainya 1. Ya. Itu kalau kita rangkumkan notasi-notasi yang digunakan untuk melambangkan keadaan dari elektron, keadaan dari atom, keadaan dari molekul ya, keadaan kuantum. Nah, kalau gitu L itu ini merupakan gabungan dari apa? Kalau misalnya dianggap kalau dari sisi besarannya yaitu momentum sudut, itu adalah penjumlahan vektor sebetulnya ya. Kalau di penjumlahan vektor, gabungan dari apa? Kira-kira apa di sini nih? Ya gampang, ininya konsisten. Ini L gabungan dari L, ini gabungan dari ini. Cuma lambdanya belum kita bahas mendalam kemarin. Jadi lambda itu adalah menggambarkan momentum sudut dari masing-masing elektron. Sama seperti ini momentum sudut dari masing-masing elektron. Cuma di sini elektron di dalam atom, ini elektron di dalam molekul, ya. Jadi saya bisa tuliskan maknanya itu adalah L itu adalah disebutnya tadi namanya sudah saya tulis di atas tadi bilangan kuantum azimut, tapi dia L itu menunjukkan nilainya itu akan menentukan momentum sudut elektron kan ya, gitu kan? L menunjukkan momentum sudut elektron. L besar menunjukkan momentum sudut total elektron dalam atom, ya. Jadi ini menunjukkan elektron, maksudnya masing-masing elektron, ya, masing-masing elektron. Nah, ini analog dengan molekul. Lambda menunjukkan momentum sudut masing-masing elektron, tapi di sini dalam atom ya, dalam atom. Kalau lambda menunjukkan momentum sudut masing-masing elektron dalam apa? Molekul.
totalnya kalau banyak elektron kita sebut sebagai ini, gitu ya. Jadi dia menunjukkan momentum sudut total elektron dalam molekul. Kira-kira begitu. Ya. Hurufnya konsisten. SPDF, SPDF, SPDF sebetulnya ya. Tapi sekarang begini. Di sini kan ada huruf kecil, ini huruf besar ya. Untuk molekul langsung huruf besar. Huruf kecilnya yang Yunani untuk apa? Yaitu yang kelewat kan seolah-olah kita melewat nih. Dari sini ke sini kecil besar, lalu tiba-tiba ini. Lalu untuk ininya S, P, D, F. Ya, untuk apa? Ini ada agak-agak berbeda sedikit. Seolah-olah tidak nyambung dengan sini-sini ke sini ya. Misalnya ini kan ya. Ini menyatakan notasi. Anda mestinya ingat nih, notasi apa ini? Apa? Notasi? Masa lupa, sigma kan kita dari TPB sudah Anda kenal kan? Notasi apa? Orbital kan? Ya, orbital. Apa bedanya dengan orbital 2px, 2py, 2pz? Apa bedanya dengan orbital 2px, 2py, 2pz? dz kuadrat, dxy? Ini orbital molekul. Kalau dx kuadrat dan sebagainya, dz kuadrat dan sebagainya itu orbital atom. Jadi ini notasi orbital. Ya. Molekul. Sigma, pi, delta, v gitu ya. Cara bacanya ini apa bedanya ini dan ini ya? Ya bacanya. Nah ini yang susah ini dan ini kelihatannya sama. Ini maksudnya ini pendek ya, separuh tinggi huruf, gitulah ya. Kalau ini setinggi huruf total gitulah ya. Kalau deltanya memang penampilannya beda ya. V-nya juga beda. Tapi pi-nya itu sebetulnya praktis kelihatannya sama ya. Ya, nah bacanya tentu sama. Ini sigma ya, ini sigma juga kan ya. Sekarang kita coba, kemarin kita sudah bahas berbagai transisi ini di dalam molekul. Sudah diberi contoh bahwa kalau kita punya atom Fe yang konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, setelah 3s2 3 masih 3p6, setelah 3p6 4s2 dulu, baru 3d6. Ya, artinya urutan energinya adalah setelah 3p, di atas 3p 4s dulu ya, baru 3d di atasnya lagi kan ya. Tapi penulisan terserah sebetulnya. Anda mau menulis begini juga boleh-boleh saja. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Artinya kalau yang di bawah itu ditulis berdasarkan urutan tingkat energi ya. Ini ditulis berdasarkan urutan keindahan saja. Urutan supaya kelihatan bagus gitu kan ya. Tapi sebenarnya urutan tingkat energinya kan 4s dulu baru 3D gitu ya. Mau ditulis berdasarkan urutan tingkat energi atau supaya kelihatan enak ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, boleh saja ya. Fe2+. Fe2+. Kemarin saya sudah ceritakan bahwa walaupun yang terluar adalah ini, tapi kalau mengalami ionisasi, elektron keluar dari sini ya.
Betul? Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, kosong gitu ya. Jadi ada elektron keluar dari 4s. Nah, sekarang kita coba memberi contoh lebih banyak tentang transisi DD di sini ya. Dari D ke D yang hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi splitting ya. Karena kalau tidak terjadi splitting, D sama D ya energinya sama. Tidak ada istilah transisi jadinya kan ya. Kalau transisi kan energinya harus berbeda. Sekarang begini. Ada dua secara umum, kalau Fe memang kita tahu kemarin itu oktahedral. Artinya ligannya datang dari atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Tapi kalau mau dibuat secara umum, ion logam transisi umumnya dapat membentuk kompleks dengan ligan ya. Ligan itu yang kemarin syaratnya harus memiliki, Anda harus sudah tahu sebelumnya di TPB sudah dibahas, memiliki pasangan elektron bebas. Kompleks dengan ligan berbentuk yang sering ditemukan walaupun tidak cuma itu ya. Kalau misalnya Anda lihat literatur yang lebih advance, masih ada yang lain. Tapi yang umum adalah oktahedral atau apa? Yang umum adalah tetrahedral ya. Yang umum tetrahedral dengan oktahedral. Nah, lalu apa bedanya? Kalau oktahedral kita membayangkannya ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau nanti yang ada yang tetrahedral ya. Yang oktahedral kita membayangkannya ligan-ligan itu datang dari sini, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu ya. Dengan dari bawah kan. Dia datang dari atas bawah, kiri kanan, depan belakang, dari sumbu-sumbu sehingga membentuk suatu struktur yang disebut sebagai oktahedral itu. Alasannya jelas ya disebut oktahedral. Artinya kalau ligan-ligan yang atas bawah kiri kanan depan belakang dihubungkan dengan garis satu sama lain, akhirnya bentuknya menjadi piramida segi empat yang digabung dengan piramida segi empat terbalik di bawahnya ya. Hedral artinya bidang. Okta artinya 8. Artinya kalau kita buat bidang begini-begini, kan bidangnya ada 8, betul ya? Bidangnya ada 8. Di atas ada 4, di bawah ada 4. Sekarang kemungkinan bentuk yang lain adalah, sekarang gini, kalau saya buat teka-teki. 6 korek api suruh buat 4 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah tapinya, nggak mungkin nyambung ini kan ya ke sini ya. Betul ya. Karena korek api kan panjangnya sama asumsinya. Kalau ke sini kan nggak sampai nyambung sini, nggak bisa jadi 4 segitiga kalau begitu. Jadi gimana? Ada yang udah tahu, iya, ada yang udah tahu kan. Yang udah tahu diam dulu. Gimana Mina, udah dibuat di gambar? Coba gambar. 6 korek api untuk membuat 4 segitiga. 3 dimensi boleh? Iya boleh, nah itu siapa yang melarang 3 dimensi kan? Betul. Jadi kalau digambar di 2 dimensi nggak akan nyampe-nyampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kurang ini ya. Ya jelas begini kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ya. 4 segitiga ya, betul ya. Inilah yang disebut tetrahedral kan ya. Karena bidangnya ada 4. Bidang bawah dengan bidang samping 3 buah kan ya. Jadi oke. Itu bisa ditanya untuk teka-teki ke adik kamu ya. Suruh gambar lalu dia nanti semalaman gambar di kertas. Kemudian kepalanya udah terpenjara dengan 2 dimensi. Kalau Anda mencobanya di kertas ya 2 dimensi terus kan ya.
Oke. Nah, jadi tetrahedral itu adalah satu ion logam transisi di pusat. Dia bukan mengikat 6 buah, kalau ini 6 buah ya. Tapi mengikat 1 di atas, 3 di bawah. Jadi bisa dibayangkan seperti begini kan. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah tetrahedral. Tapi struktur tetrahedral bisa dibayangkan juga sebagai, jadi ini kalau dihubung-hubungkan, ini atom di atas, atom di bawah, ada 3 gitu ya. Jadi ini mengikat 3 gitu, ini ke depan misalnya, jadinya ini ke samping sini. Kalau dihubungkan ke semua atom yang diikatnya itu dihubungkan, jadilah bentuk tetrahedral ya. Gambarnya kurang bagus, tapi cara lain untuk membayangkan tetrahedral adalah begini. Membayangkannya sebagai suatu struktur yang dimulai dengan menempatkan ion logam transisi sebagai pusat di pusat kubus. Ya. Di perpotongan antara diagonal apa? Ruang. Ya, jadi di sini ionnya di sana. Lalu ligan-ligan yang diikat itu dari atas datang dari arah diagonal ini. Ya. Dari bawah datang dari arah diagonal yang lain. Itulah tetrahedral. Ya. Jadi di pusat atom, bayangkan ini kubus. Dari atom itu di atas mengikat atom di diagonal yang ini gitu ya. Di bawahnya dia segi 4 di bawah, dia diagonal yang ini gitu kan. Ke sini dan ke sini gitu kan ya. Dan ini akan menjadi tetrahedral. Yang kalau kita putar akhirnya sama dengan struktur tadi kan. Ya, jadi kita bisa membayangkan tetrahedral sebagai struktur dengan ion positif logam ada di tengah. Ininya di sini. Contoh yang paling salah satu yang populer untuk struktur seperti ini adalah Cu. Kalau di sini contohnya yang populer adalah Fe NH3 6 kali 2 plus ya. Yang kemarin saya contohkan. Kalau ini yang terkenal adalah Cu Cl 4 2 min. Cu-nya sebetulnya 2 plus. Tapi ligan yang datang adalah min 1 Cl ya. Cl min 1 ada 4 buah jadi min 4 kan ya. Dengan Cu-nya 2 plus. Itu ya. Jadi ini akhirnya pembentuknya adalah Cu2 plus dengan 4 buah Cl min. Kalau ini Fe2 plus dengan 4 buah itu. Atau bisa juga FeCl6. Muatannya 4 min, karena Cl-nya min 1, ada 6 buah, Fe-nya 2 plus ya. Ini dua-duanya sama-sama oktahedral. Kalau ini strukturnya tetrahedral ya. Ini tetrahedral, ini oktahedral ya. Nah, cuma ada yang menarik lagi, ada satu lagi sebetulnya selain oktahedral dan tetrahedral, ada satu lagi yaitu kalau CuNH3 4 kali, nah agak berbeda dengan ini. Fe dengan NH3 maupun dengan Cl dua-duanya bentuknya sama, yaitu oktahedral. Tapi kalau ini CuCl4-nya tetrahedral, tapi kalau CuNH3 4 kali di sini muatannya berapa? 2 plus karena NH3 masing-masing netral, berbeda dengan Cl yang min 1 kan ya. Ini bentuknya ternyata persegi ya. Jadi ion Cu di tengah lalu mengikat 4 seperti ini gitu ya. Kalau Cu dengan NH3. Tapi kalau Cu dengan Cl dia berbentuk begini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat
bagaimana membedakan yang ini dengan yang struktur ini dari segi tingkat-tingkat energi elektronik di dalam molekul. Kita kan bicara tentang transisi elektron ya, artinya pindah dari satu tingkat ke tingkat lain. Makanya kita harus tahu bagaimana tingkat-tingkat energinya. Kalau yang sana kita sudah jelaskan kemarin, ini sumbu Z, ini dz kuadrat ya. Terus ada D, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah dx, ini bentuk gitu ya, dx kuadrat min y kuadrat, lalu ada d x y gitu ya, ada d, ada satu lagi, ini sama, cuma yang membedakan cuma sumbunya ya, ini x sama z, ini y dengan Z. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalau untuk oktahedral dia datang dari sumbu-sumbu, maka yang tertolak kuat adalah yang ini ya. Betul? Yang ini tertolak lemah. Mana yang energinya lebih tinggi, yang tertolak kuat atau yang tertolak lemah? Yang energi tinggi yang tertolak kuat. Yang tertolak lemah akan lebih rendah ya. Jadi itu yang sudah kita jelaskan kemarin, dia akan menjadi gini untuk oktahedral. Ya, ini untuk yang ini dan ini ya. Betul? Yang tertolak kuat. Sedangkan yang bawah ini untuk sisanya. Ya. Dan selisihnya sesuai dengan foton sinar tampak ya. Ini akhirnya ada istilahnya sendiri, ini disebut sebagai tingkat T2G, ini di tingkat EG. Ya, ada T2G, ada EG. Ya. Nah, bagaimana kalau tetrahedral? Ini yang menarik nih. Ini yang belum dibahas kemarin. Kalau tetrahedral, dia akan begini. Yang EG-nya lebih rendah, yang T2G-nya lebih tinggi. Ini penamaan orbitalnya akhirnya begitu ya. Kenapa? Iya, penjelasannya dengan cara kubus itu. Kalau kita membayangkannya seperti kubus, kita bisa bilang ligannya datang dari arah diagonal ini di atas ya, diagonal ini, sedangkan dari bawah dari arah diagonal yang lain, gitu kan ya. Maka dia datangnya di antara sumbu-sumbu, betul? Bukan dari sumbunya. Ya, kalau tadi kan dari sumbunya, dia dari di antara sumbu. Maka kalau untuk yang tetrahedral justru yang ditolak kuat yang mana? dxy, dyz, dan dxz. Ya kan? Karena ketiga orbital itu ada di antara sumbu. Ya. Jadi yang tiga itu akan ditolak dengan kuat oleh ligan yang datang. Kalau ditolak kuat artinya energinya meningkat. Sedangkan yang pada sumbu malah tidak tertolak sekuat yang ada di antara sumbu. Betul ya? Karena ligannya datang dari antara sumbu. Sehingga terbalik. Yang lebih tinggi adalah yang tiga ini. Ya. Yang ini malah lebih rendah. Oke. Intinya adalah kalau saya tuliskan orbital 3D yang tertolak lebih kuat oleh apa? Oleh pasangan elektron pada ligan ya. Pada orbital 3D yang tertolak lebih kuat oleh pasangan elektron pada ligan itu akan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Logikanya seperti ini jadinya ya. Oke. Selanjutnya, kita ada yang menarik. Ternyata kalau diamati, ini dua-duanya sifat magnetnya sama. Ya, sifat magnetnya
sama, yaitu sama-sama bersifat paramagnetik tapi lebih tidak sekuat sifat paramagnetik dari yang ini. Jadi yang ini ternyata dari percobaan ternyata CuCl4-2 ya, itu bersifat paramagnetik. CuNH3 4 kali sama Fe Cl 6 4 pin itu bersifat paramagnetik yang lebih kuat dari paramagnetik yang ini ya, lebih kuat. Dan terakhir FeNH3 2 kali ternyata bersifat diamagnetik. 6 kali 2 plus ya, bersifat diamagnetik ya. Salah satu cara kalau misalnya kita berimajinasi sedikit, itu bisa salah satu caranya adalah bisa dengan menempatkan larutan FeNH3 6 kali Cl2 misalnya ya, dengan FeK4 FeCl6. Ini maupun ini adalah suatu kompleks yang berwarna. Yang ini karena ada ion kompleks FeNH3 6 kali, ini mah cuma menetralkan saja ya. Karena ini kan bermuatan 2 plus ya, kompleks ini, maka harus ada 2 min. Kalau ini dia bersifat 4 min, maka harus dinetralkan dengan 4 buah yang plus 1 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tempat kesini ini warnanya berbeda. Menariknya kalau kita simpan di atas meja dengan kutub utara yang kuat, ya, yang luar biasa kuat, yang terjadi adalah larutan K4 FeCl6 itu akan terlihat warnanya ada gradasi, yang bawah lebih tua atau lebih apa ya istilahnya, lebih bright ya, atau lebih apalah namanya, makin ke atas makin makin muda atau makin apa ya, makin memudar ya, makin memudar. Jadi warna, sedangkan yang satu lagi warnanya sama saja. Sebabnya karena FeNH3 6 kali Cl2 itu tidak ditarik magnet, kan bersifat diamagnetik. Sehingga dia warnanya ya seragam aja. Kalau ini pas disimpan di atas magnet, jadi yang seolah-olah ion-ion itu ketarik ke bawah, jadinya gitu ya. Sehingga warnanya ngumpul di bawah gitu kan. Itu salah satu cara kalau kita ingin melihat itu ya, jelas, tapi ininya harus luar biasa kuat. Karena kalau di dalam larutan dia sulit juga ketarik karena geraknya cukup cepat. Nah, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah kalau CuCl4, apa bedanya CuCl4 dengan CuNH3 4 kali jadinya? Kalau lihat dari kemarin penjelasan ligan kuat, ligan lemah, Cu itu memang agak aneh, tapi jangan pakai yang Cu aja lah. Kita lihatnya yang Fe dulu aja ya. Kalau yang Fe, kemarin penjelasannya kan, kalau Fe NH3 6 kali 2 plus, ininya jauh, sedangkan kalau Fe Cl6 4 min, ini lebih dekat gitu ya. Sehingga ini elektron yang sebanyak 6 buah itu jatuh ke bawah semuanya gitu ya. Sedangkan yang ini dia akan tetap begitu kan? Ya. Maka ini akan bersifat paramagnetik karena kemagnetan dari spin elektron tidak saling meniadakan ya, searah semua. Sedangkan kalau yang
FeNH3 dua kali, dia turun ke bawah sehingga menjadi berlawanan arah gitu kan. Sehingga dia bersifat diamagnetik. Karena sifat magnet dari spin elektronnya saling meniadakan. Oke. Dan ini pasti menyerap warna yang lebih ke arah merah atau lebih ke arah ungu. Yang diserapnya. Lebih ke arah yang ini, dua-duanya menyerap cahaya tampak ya. Ini maupun ini untuk pindah ke atas dia menyerap cahaya tampak. Jadi ini ada transisi, bisa terjadi transisi ke atas dengan menyerap foton. Ini juga sama, bisa pindah ke atas dengan menyerap foton, dan fotonnya di daerah cahaya tampak. Yang ini saya ulangi pertanyaan saya. Ini warna yang diserap lebih ke arah ungu atau lebih ke arah merah dibanding itu? Apa? Kamu? Ke arah ungu atau ke arah merah? Yang FeNH3 6 kali. Kamu? Lebih ke arah? Kalau yang karena jaraknya lebih jauh. Kalau jaraknya lebih jauh artinya untuk pindah perlu foton dengan energi yang lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi? Ungu atau merah? Ungu. Kan tergantung frekuensi kan, rumusnya Planck itu yang H kali apa? Frekuensi kan ya? Atau H C per lambda. Lambda merah berapa? 700 nanometer, lambda ungu 400 nanometer. Energi fotonnya Hc per lambda, lambdanya lebih besar, maka energinya lebih kecil, gitu kan ya. Jadi merah yang 700 itu pasti energinya lebih kecil kan. Jadi kalau yang kiri itu membutuhkan energi lebih besar. Foton yang dipakai foton yang lebih ke arah ungu lah, apalah ya. Meiji-ku Hibiyu gitu kan ya. Jadi dia menyerap yang dia, jadi warnanya pasti berbeda. Kalau yang Cu kita bisa duga pasti efeknya kira-kira sama. Yang Cu NH34+ dengan CuCl42-. Yang ini pasti lebih jauh tapi terbalik, gitu ya. Ini hanya ini nanti agak aneh kalau ini. Penjelasannya harus lebih detail, nanti harus perlu gambar. Nantilah di pertemuan terakhir yang di rangkuman keseluruhan itu saya akan tunjukkan. Kalau ini kan bentuknya tetrahedral, dia akan begitu ya, terbalik gitu kan ya. Ini lebih dekat. Di atas ini ada orbital apa coba? (4p). 4s di mana? Kemarin saya udah beritahu. 4S itu lebih tinggi atau lebih rendah dari 3D? Lebih rendah kalau berupa atom netral. Ya, kalau berupa atom netral. Kalau berupa ion bertukar. Jadi kalau berupa ion urutannya tidak mengikuti urutan ini. Ya, jadi kalau berupa atom setelah 3P di atasnya 4S baru 3D gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi ion 3D dulu baru 4S. Jadi ini kan sudah menjadi ion kan ya? Ya. Maka di atasnya ini ada 4S gitu ya. Yang tadinya ada di bawahnya. Ya, di sininya di sebelah atas sana ada 4S. Oke. Di bawahnya ada apa? Di bawah sini 3P. Di bawah 3D ya 3P ya. Dari 3P ke 3D butuh sinar apa? UV. Dari sini ke 4S sama UV juga. Cuma kalau dari sini ke sini sinar tampak. Itu yang menyebabkan zat anorganik tersebut berwarna ya. Pernah ada cerita, ada kasus, nggak tahu bener, pokoknya ada tulisan
apakah secara ilmiah akhirnya itu bisa dipertanggungjawab atau tidak, tergantung apakah datanya itu memang benar atau enggak ya. Tapi ada kisah ditemukannya kain kafan Turin. Turin itu di mana? Turin, Itali ya. Di Itali ditemukan kain kafan. Lalu di kain kafan itu seperti ada jejak-jejak darah di lengan, ada seolah-olah seperti ada tubuh manusia di situ ya. Di kain kafan itu ada bekas tubuh manusia. Lalu di sekitar sininya seperti ada bercak darah gitu ya, dia tangannya di sampingnya gitu kan ya, di sekitar situ seperti ada warna yang lebih pekat lah, gitu kan. Lalu di mana lagi? Di kaki, ya. Akhirnya teorinya dua macam teori itu. Itu kain kafan itu betul-betul di dalamnya pernah ada orang yang disalib, dipaku di sini, ya kan? Karena ada celah itu. Atau itu cuma lukisan pelukis abad pertengahan. Maksudnya abad pertengahan tahun berapaan ya? 1600-an gitu ya kali ya? Atau 1500 gitu kan ya? Atau itu kain kafan dari tahun 0 Masehi. Sekitar 0 Masehi. Lalu apa yang dilakukan? Dicek. Orang pelukis abad pertengahan itu lebih sering menggunakan zat warna anorganik. Jadi pakai senyawa kompleks seperti yang barusan saya bahas itu. Itu adalah lukisan-lukisan abad pertengahan. Sering pakai zat warna anorganik. Pas dicek, logam-logam transisinya sangat sedikit. Lebih banyak organik, zat organik. Jadi warna-warna yang terlihat di situ ternyata kebanyakan zat organik. Artinya dianggap gugur anggapan bahwa itu lukisan dari abad pertengahan. Lalu diperiksa apanya? Diperiksa karbon 14-nya. Ya, secara radioaktif. Ternyata katanya menurut tulisan di buku itu umurnya sekitar 2000 tahun. Jadi bukan dari abad 15-an gitu ya. Jadi itu menariknya. Jadi pengetahuan yang sederhana seperti ini, bukan sederhana ya. Pengetahuan yang seperti ini itu berguna antara lain misalnya bisa untuk mengetahui berdasarkan kebiasaan orang, catatan sejarah bahwa orang zat warna pakai apa segala macam. Jadi kita bisa mengira-ngira betul nggak dari zaman itu gitu kan ya. Kalau dari zaman abad pertengahan dan itu lukisan penyaliban bukan sesungguhnya. Ternyata juga dari abad pertengahan kalau lukisan-lukisan di mana darahnya biasanya? Lukisan-lukisan abad pertengahan lebih sering di sini daripada di sini. Ya. Paku suka digambar-gambar kan selalu ada paku di sini gitu kan ya. Atau lukisan darahnya di sini, bukan di sini. Di kain kafan itu di sini. Dan ternyata lagi-lagi dari sains. Physical biology, ya nggak tahu namanya apalah ya, ilmu biologi fisik gitu ya, menyatakan bukan biofisik yang di sini, bukan, menyatakan bahwa di sini kan tulangnya sampai sini sebetulnya nyambungnya ya, tulang ini sampai sini, dari tulang yang dari sampai sini dan sampai sini ini di sini kan sebenarnya jaringan ya, tidak ada tulang yang terlalu kuat ya, paling tulang rawan dan sebagainya gitu kan ya, sehingga kalau ditusuk di sini, lalu digantung begini. Daging yang ada di sini tidak bisa menahan berat tubuh. Maka yang terjadi adalah gimana? Sobek. Ya. Jadi kalau mau dipaku tidak di sini. Di mana? Di sini. Gitu. Ternyata di kain kafan Turin itu bercaknya di sini. Sedangkan lukisan-lukisan lebih sering di sini. Makanya orang bilang ini bener nih dari penyaliban, gitu kan ya. Nah, nggak tahu lah ya benar atau enggaknya, tapi paling tidak bisa kita kita bisa menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan sains jadinya gitu ya. Radioaktivitas, terus tadi zat warna kan, terus apalagi tadi fisika ya, biologi fisik ya, yang menyebutkan bahwa tidak mungkin jaringan di sini bisa menahan berat tubuh. Sekarang kita lihat ini apa namanya,
transisi elektronik yang bisa dijelaskan dari senyawa itu yang disebut sebagai transisi ini ya, DD kan tadi ya, dari D ke D lagi, itu yang menyebabkan jadi berwarna. Nah sekarang kalau yang ini dan ini, itu terjadi pada senyawa-senyawa organik. Jadi misalnya CH3COOH ya. Jadi kalau kita tulis strukturnya gimana? Kalau pakai rumus struktur asam asetat gimana? Rumus struktur asam asetat itu adalah C. Kalau mau rumus struktur yang lengkap katanya begini kan ya? Betul kan ya? Lalu di sini ada pasangan sepasang elektron bebas kan? Ini ikatan apa? Sigma. Ini sigma, ini sigma, ini sigma, ini sigma, ini pi, salah satu sigma. Jadi kalau rangkap salah satu sigma, satu pi ya. Ini yang disebut sebagai elektron non ikatan ya, non bonding elektron ya, dilambangkannya dengan N. Jadi transisi ini adalah dari ikatan pi ke orbital kosong di atasnya ya, pi bintang. Kalau ini dari elektron bebas kan, pi bintang. Jadi kalau misalnya senyawa lain kita coba rumus struktur etana. Kalau etana gimana? C di sini, H gitu kan ya. Ini semua sigma kan ya, tidak ada ikatan pi. Kalau tidak rangkap, kalau rangkap baru satu sigma satu pi. Ini semua sigma. Maka di sini transisinya dari mana ke mana? Dari sigma ke sigma bintang ya. Orbital penuhnya ini terisi elektron, ini tadinya tidak terisi elektron. Kosong pertama di atas yang terisi elektron ya. Jadi kita punya tingkat-tingkat energi dalam molekul terisi sampai sini paling tinggi, lalu di atasnya ada yang kosong. Maka yang terisi paling tinggi ini pasti elektron pada orbital molekul sigma ya. Di atasnya yang kosong pasti sigma bintang, atau ini sigma G, ini sigma U gitu ya kemarin ya notasinya ya, sigma G ke sigma U. Jadi ini bisa juga kita tulis sigma G ke sigma U. Jadi ini transisi sigma ke sigma bintang. Kalau yang ini transisinya dari mana-mana yang paling mudah? Ternyata yang paling mudah itu adalah dari N ke pi bintang, itu yang paling dekat kemungkinan besar. Bisa dicek sebetulnya kalau dengan dihitung. Nah satu lagi misalnya contoh, kalau misalnya CH3 C di sini H, ada yang kurang? Yang tengah ini H, selesai kan ya? Ini pasti transisinya dari apa ke apa? Pi ke pi bintang. Karena di situ ada ikatan yang paling mudahnya, maksud saya ya, yang paling mudahnya. Artinya bayangkan dia punya tingkat energi seperti ini misalnya. Ini terisi misalnya ya, terisi elektron, lalu di atasnya ada yang kosong. Kalau di molekul ini, kemungkinan besar kita bisa meramalkan yang terisi paling tinggi ini adalah yang ini, orbital yang diisi oleh elektron ini, yang disebut elektron non bonding ya. Itu yang paling tinggi ini. Tapi kalau di molekul ini terisi ya, pola tingkat energinya belum tentu seperti ini, belum tentu sama tentu ya, tapi ini cuma ilustrasi saja. Yang paling tinggi ini kira-kira orbital apa kalau untuk molekul ini? Kalau ini untuk molekul ini, elektron ini ya yang menempati orbital paling tinggi yang masih terisi. Kalau di sini sigma gitu ya.
Di sini elektron sigma, karena nggak ada lagi elektron lain selain elektron sigma. Selain elektron, tentunya ada lagi selain elektron sigma, elektron core disebutnya, core elektron yang ada di dalam itu ya, yang 1s2 itu ya. Di karbon ini kan ada 1s2 ya. 1s2 itu tidak saya gambar di sini kan, yang digambar hanya elektron di kulit kedua ya, yang kulit ke-1 tidak digambar. Jadi ada core elektron ya ada di bawah sini udah pasti kan, ya. Jadi ini sih, kalau yang ini elektron ininya elektron apa? Apa? Pi, ya, ya kan? Jadi untuk di situ pi. Ini, nah sekarang yang ininya sekarang, yang kosongnya ini kan disebut HOMO kemarin ya. Ini di sini LUMO, the highest occupied molecular orbital. Di sini the lowest unoccupied molecular orbital. Jadi kalau untuk yang ini, yang ininya berupa apa? Berupa pi bintang. Ya. Kalau yang ini berupa sigma bintang, yang ini pi bintang juga. Tidak ada istilah n bintang. Kalau n itu n ya sudah. Non bonding itu tidak ada di atasnya n bintang ya. Itu untuk transisi dalam molekul poliatom ini. Ya. Ini semua kira-kira perlu cahaya tanpa atau perlu UV atau perlu gelombang yang lain? Ini. Apa? Perlu sinar apa? Tinggal kamu pikir aja. Asam asetat itu berwarna nggak? Tidak. Jadi artinya untuk pindah perlu sinar apa? UV. Tidak menyebabkan warna kan? Yang akhirnya zatnya berwarna pasti untuk pindah dari HOMO ke LUMO-nya butuh cahaya tanpa gitu kan ya? Gampang saja kan? Gula UV pasti. Kalau gula apa kemana? Transisinya. Apa sigma bintang atau pi bintang atau n pi bintang kira-kira? N pi bintang karena di situ ada oksigen yang punya pasangan elektron bebas kan ya? Jadi kalau di gula pasti n pi bintang. Lalu kenapa kalau gula dipanaskan suatu saat yang disebut karamelisasi itu gimana? Ada yang jadi? Ada yang CO2 keluar gas gitu kan? Tapi setelah yang di sininya jadi apa? Jadi kok berwarna apa? Kecoklatan gitu ya? Itu sebetulnya terjadi apa kalau gula dipanaskan terus dia kecoklatan? Sebagiannya CO. Wah, gawat kalau CO. CO kan apa? Ya kalau misalnya dipanasin terus gula dipanaskan terus di atas apa? Di atas sendok misalnya ya, di atas api lalu sendoknya disimpan di atasnya lama-lama apa? Hitam ya. Hitam itu apa? Ya karbon. Kalau itu artinya udah ada yang menjadi karbon sedikit nyampur dengan yang lain-lain gitu kan ya, jadi coklat kan? Ya. Jadi sedikit jadi karbon dan tidak harus karbon, bisa juga apa ya? Sekarang gini. Ini bening, betul ya? Ini bening, ini bening. Artinya selisih tingkat energinya dari HOMO ke LUMO sangat jauh. Kemarin saya bahas begini. Kalau zat anorganik berwarnanya karena splitting yang tadinya sama menjadi berbeda. Dan ini. Sedangkan kalau zat organik supaya berwarna tadinya jauh didekatkan gitu ya. Kalau zat anorganik tadinya lama dijauhkan, tadinya sama dijauhkan. Kalau zat organik biasanya tadinya jauh didekatkan. Didekatkan dengan cara apa? Dengan cara ikatan rangkap tunggal diperpanjang gitu ya. Oke. Bagaimana dengan grafit? Warnanya apa? Kenapa
grafit hitam. Karena grafit itu panjangnya ada yang sepanjang ini, ada yang sepanjang ini, ada yang pendek, ada apa segala macam. Dan itu ikatannya terkonjugasi kan ya? Ya, kalau grafit kan gambarnya begini. Gitu. Ini semuanya karbon ya. Di titik-titik sudut ini karbon. Karbon itu kakinya ada berapa? Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini sebetulnya ikatannya begini kan. Gitu ya. Akhirnya setiap karbon ke sini ikatannya 2, ke sini 2 kan, jadi pas ya. Tidak ada hidrogen sama sekali kan. Dan ini bisa jalan-jalan gitu kan ya. Elektronnya bisa jalan-jalan. Artinya ikatan rangkapnya disebut ikatan terkonjugasi yang luas. Dan panjangnya beda-beda. Ada yang segini menyerap warna merah, ada yang segini menyerap warna hijau, yang segini menyerap warna kuning, yang segini warna apa. Akhirnya segala warna diserap. Nggak ada yang tersisa untuk masuk mata kita kan? Jadilah hitam. Ya, oh baru. Ya gitulah. Jadi kalau berwarna merah, tadi kemarin saya sudah bilang bahwa kalau berwarna merah, kalau putih atau bening, itu artinya, kalau putih artinya semua dipantulkan ke kita, kalau bening diteruskan kan ya. Kalau putih pantulkan kita dan semua warna masuk mata kita gitu kan ya. Sehingga Magico Binio lengkap, kalau lengkap semuanya gabung menjadi putih kan. Artinya kalau kita punya ini putih, artinya di sini ikatan rangkapnya tidak terkonjugasi luas, betul ya? Ini kan zat organik, betul ya? Tidak ada ikatan rangkap yang terkonjugasi luas. Karena yang terkonjugasi luas itu yang akan menyebabkan ininya rapat, sehingga dia menyerap cahaya tampak, gitu kan ya? Kalau tidak terkonjugasi, maksudnya tidak terkonjugasi, saya ulangin tadi, rangkap tunggal, begitu kan ya yang disebut terkonjugasi ya? Kalau tidak terkonjugasi, ini jauh kan? Menyerap UV. Jadi yang diserap oleh ini, itu adalah sinar UV untuk meningkatkan elektron dari satu tingkat ke tingkat lain kan ya. Sinar yang lain tidak diserap, sinar tampaknya tidak diserap. Jadi ketika menyentuh ini semua dipantulkan masuk mata kita kan, lengkap semua ya jadi warna putih. Sedangkan kalau grafen terkonjugasi dengan ukuran yang macam-macam gitu kan ya. Jadi merah diserap, biru diserap, kuning diserap, segala macam diserap. Sehingga yang masuk mata kita nggak ada lagi gitu kan ya dari situ. Sehingga terlihatlah hitam gitu. Ada yang bertanya kan? Ya? Ya, iya. Itu biasanya kan Magico Hibinium. Saya juga begini nih. Saya bilang kemarin kan merah dengan hijau jadi putih. Jingga dengan biru jadi putih juga. Kuning dengan ungu jadi putih. Nilai ya di sekitar sini. Sebetulnya jangan-jangan kalau kamu coba warna merah dengan hijau di itu, munculnya adalah kuning muda sekali, bisa saja. Jadi sebetulnya ini harus pas sekali, merah yang sebelah sini dengan hijau yang sebelah sini. Kalau merahnya sebelah sini, hijaunya harus sebelah sini gitu kan gitu ya. Jadi harus akurat sekali. Ini ya ada tentu di sini nila. Tapi ya ini agak dianggap ini frekuensinya terlalu dekat untuk kita tuliskan dalam bentuk pasangan itu. Ini juga belum tentu benar nih, nanti kamu cek lagi lah. Cek lagi di internet, cari komplementari cahaya komplementer ya, atau warna komplementer istilahnya ya. Cari di internet warna komplementer apa pasangannya dan apa. Dan harus akurat, yang ini harus dengan yang ini, tepat. Geser dikit bisa jadi putih tua gitu misalnya ya. Atau putih agak kuning gitu kan ya. Jadi kalau misalnya sebagai gambaran supaya Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang terlalu rumit, coba kita kaitkan semua pembahasan kita dengan yang sehari-hari ya. Kemarin ada transisi, kan kalau mau kita rangkumkan semua transisi yang ada, kan kita bisa bilang bahwa ini ke sini UV misalnya ya. Dari sini ke sini sinar tampak, visible istilahnya. Kalau lebih dekat lagi, ini
apa istilahnya? IR ya, inframerah kan? Lebih dekat lagi, microwave. Lebih dekat lagi, radio. Jadi untuk memindahkan elektron dari satu tingkat ke tingkat lain, bisa UV atau phase. Tapi IR bukan untuk meningkatkan energi elektronik, tapi meningkatkan energi apa? Vibrasi. Jadi vibrasi dari sini ke sini, ya. Yang ini untuk meningkatkan energi rotasi kemarin kan ya, butuh sinar microwave. Kalau dari sini ke sini dekat sekali lagi untuk meningkatkan energi inti, tapi energi inti yang berada dalam medan magnet yang disebutnya, gejalanya disebut nuclear magnetic resonance, ya. Sekarang gini, saya ingin sebutkan bahwa semua yang saya rangkumkan di situ tadi, maksud saya elektronik, visible itu UV, visible itu untuk elektronik. Lalu kalau selisihnya segini, pindahnya perlu inframerah, itu untuk energi vibrasi, bukan energi elektroniknya ya, tapi energi vibrasi dari atom ya, ditingkatkan energinya dengan cara menyerap IR. Kalau lebih dekat lagi itu untuk energi rotasinya yang bilangan kuantumnya J kemarin itu ya. Kalau lebih dekat lagi untuk inti. Sekarang gini, itu cuma perangkuman yang dilakukan oleh kimiawan untuk molekul-molekul, sederhana atau agak kompleks dikit lah, klorofil agak kompleksnya, molekulnya gede. Tidak berlaku untuk misalnya saja tadi, kalau misalnya logam yang disebut terkonjugasi kan elektronnya bisa jalan-jalan. Jalan-jalannya sampai mana? Tergantung rangkap tunggalnya sepanjang apa, ya. Kalau misalnya yang berwarna itu kalau tidak salah sudah seperti karoten. Karoten berapa ya? Rangkap tunggalnya. 11. Betul? 11 siapa yang tadi nyebut 11? 11, betul. Iyalah, anggap ya. Artinya kalau udah belasan lah, ya udah belasan. Jadi kalau gini, coba perhatikan. Kalau rangkap cuma rangkap, tunggal rangkap, itu untuk butadiena misalnya. Itu masih bening ya. Jadi ininya masih cukup jauh, masih menyerap sinar UV. Tapi kalau sudah rangkap tunggal sekian belas, itu sudah mulai dia berwarna. Contohnya karoten yang ada di dalam wortel, itu udah oranye kan ya. Ininya sudah belasan. Belasan itu berapa panjangnya? Satu ikatan itu sekitar 1,5 angstrom cc. Kalau ada belasan itu baru belasan rangkapnya, ditambah belasan tunggalnya, jadi mungkin sekitar 30 rangkap tunggal ya. 30 kali 1,5 angstrom, jadi berapa tuh? 45 angstrom. 45 angstrom artinya 45 kali 10 pangkat min 10 meter, artinya 4,5 kali 10 pangkat min 9 meter. Kalau jadiin mili dibagi 1000 ya, 4,5 kali 10 pangkat min 6. Artinya yang menyebabkan berwarna panjangnya adalah sekitar 0,0000045 mili gitu ya. Jadi semili itu masih harus dibagi sejuta ya. Semili dibagi sejuta, nah itu adalah panjang dari rantai yang tadi rangkap tunggal. Jadilah berwarna. Bagaimana dengan logam segede gini? Elektronnya bukan jalan-jalan cuma 45 angstrom ya, tapi 10 cm ya jalan-jalannya. Artinya apa? Tingkat energinya gimana? Semakin rapat, makanya ya, jadi dia sangat rapat. Misalnya logamnya kita kecilin lah ya, jangan segede gini, agak kecil aja. Nanopartikel, jangan sampai nano lah, mikro ya, seukuran mikron gitu ya. Mikron itu kan sudah lebih panjang dari 45 angstrom tadi kan ya, sehingga dia sangat dekat, sehingga butuh energi apa untuk pindah. Bahkan bukan UV, kan elektron saya bilang UV sama visible ya. Soalnya kalau IR sudah untuk vibrasi. Tapi kalau untuk logam yang ukuran kecil, dia sudah sangat rapat sehingga IR pun bisa, malah microwave pun bisa untuk meningkatkan. Karena itulah
logam tidak boleh dimasukkan ke dalam microwave. Karena tingkat energi elektroniknya tidak lagi UV, tidak lagi vis, tapi sudah microwave pun bisa. Sehingga kalau masuk ke situ, elektronnya bisa meningkat, energinya meningkat banyak sekali karena gelombang itu banyak sekali kan ya, intensitasnya tinggi, sehingga elektron naik bisa menimbulkan percikan api dan sebagainya gitu. Makanya bahaya ya. Karena karena tingkat energinya menjadi dekat gitu ya. Oke, jadi artinya begini, ini saya sedang bicara tentang elektronik dulu. Jadi elektronik ini, elektronik untuk molekul sederhana tadi apa? Untuk pindah UV. Kalau udah terkonjugasi sampai belasan menjadi sinar tanpa. Tapi kalau udah jalan-jalannya lebih jauh lagi, pasti lebih rapat lagi. Bisa bukan cuma sinar tanpa, bisa IR, bisa. Maka elektron naik seolah-olah cukup, bukan seolah lagi. Memang benar gitu ya. Jadi elektron bisa meningkat energinya cukup pakai IR atau bahkan microwave ya. Atau bahkan yang lebih kecil lagi. Jadi yang saya sebut selama ini tadi itu sebetulnya cuma perangkuman untuk molekul sederhana, bukan kasus yang sebenarnya. Sekarang vibrasi. Vibrasi itu apa tadi untuk meningkat energi vibrasinya? IR. Rumus energi vibrasi adalah sama dengan V plus setengah kali H kali frekuensinya ya. Ini V itu yang dimasukkan 0, 1, 2, 3. Jadi energi paling rendahnya adalah setengah Hanu kan? Energi di atasnya adalah 1,5 Hanu. Prinsipnya gimana ketika dia menyerap IR? Prinsipnya adalah delta E sama dengan EF. Apa maksudnya ini delta E? Selisih energi vibrasi di tingkat sekian dikurangi tingkat yang lebih rendah gitu ya. Ini artinya apa? Energi foton gitu kan ya. Misalnya saja ini adalah misalnya energinya pakai E4 kurang E3 misalnya. Pindah vibrasinya dari 3 ke 4. Ini sama dengan H kali energi foton kan rumusnya H kali frekuensi foton ya. Gitu. Energi di tingkat keempat berapa? Menurut rumus ini. Apa? 4,5 Hanu. Nu ini sama nggak dengan nu ini maksudnya? Beda. Bukan harganya maksud saya, tapi maksudnya maknanya berbeda. Ini makna dari frekuensi apa? Frekuensi dari atom-atom ini bervibrasi gitu ya, yang sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kemarin itu ya. Jadi bergetarnya sangat cepat. Jadi frekuensi yang di sini adalah frekuensi dari vibrasi atomnya. Sedangkan frekuensi di sini adalah frekuensi dari foton yang diserap untuk meningkatkan energi vibrasi, betul? E3 rumusnya gimana? 3,5 Hanu sama dengan Hanu. Ini apa hasilnya? Hanu sama dengan Hanu. Wah, artinya anak SD pun tahu kalau Hanu sama dengan Hanu, betul? Tapi maknanya beda. Hanu yang di kiri apa? Selisih energi vibrasi setingkat tertentu dengan tingkat yang di atasnya, gitu kan ya? Sedangkan Hanu yang kanan apa? Energi foton yang diserap untuk memindahkan itu. Kebetulan akhirnya ternyata frekuensinya sama. Frekuensi vibrasi si molekul sama dengan frekuensi yang foton yang diperlukan untuk dia naik gitu ya. Tapi makna frekuensinya yang di ruas kiri dan ruas kanan beda ya. Nah, jadi ini adalah selisih tingkat energi vibrasi, ini adalah foton yang diserap. Ini hukum kalahan energi biasa kan ya. Nah, sekarang gini. Frekuensi sendiri rumusnya apa menurut fisika dasar? Rumus frekuensi? 1/2pi akar K per M. Sebetulnya M, masalah ya. Sampai M-nya bisa diganti mu. K-nya itu adalah tetapan pegas yang kalau untuk kimia bergantung pada, nah sekarang O2 dengan N2, K-nya gedean mana? O2 dengan N2. Apa? N2. Kenapa N2? Lebih kaku karena N2 rangkap 3, kalau O2 rangkap 2. Dengan F2? Urutannya adalah K untuk N2 lebih besar dari K dari O2 dan K O2 lebih besar dari K F2. Betul ya?
Karena F2 tunggal kan ya. Kalau tunggal pasti frekuensinya akan lebih kecil dibanding N2. N2 pasti frekuensinya lebih besar. Kalau F2 lebih kecil. Kenapa? Karena K-nya lebih kecil. Kalau K-nya lebih kecil kan frekuensinya lebih kecil kan? Frekuensi akar dari K gitu kan ya. Oke, sekarang gini saya tanya. Kalau atomnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Lalu bergetarnya ini menjauh, ini mendekat. Ini menjauh, ini mendekat. Ini menjauh. Gitu. Terus pada saat ini mendekat, yang ini yang menjauh gitu ya. Jadi bayangkan sekarang atomnya banyak sekali, panjang sekali. Tapi vibrasinya caranya dengan cara yang ini sedang ke kiri, yang ini sedang ke kanan, yang ini sedang kiri, yang ini sedang kanan, dan seterusnya gantian. Ya. Bandingkan dengan yang begini. Ini ke kiri, ini ke kiri. Lalu ini ke kanan, duaan-duaan. Ya, atom yang rapat, tapi duaan-duaan. Dengan yang berikutnya lagi, coba kalau tigaan-tigaan. Ya, jadi kalau atomnya banyak, cara vibrasinya bisa macam-macam. Bisa sendirian-sendirian gitu, bisa duaan-duaan ya, bisa tigaan-tigaan, bisa empatan-empatan. Kira-kira yang empatan-empatan dibanding yang tadi sendirian, frekuensinya lebih besar mana? Coba. Oke. Kita ngelihat apanya ini dari sini? Apanya? Mu-nya, masanya. Mana yang masanya lebih besar? Yang sendirian-sendirian atau berempat-berempat? Berempat. Jadi frekuensinya lebih kecil kalau berempat ya. Betul? Nah, sekarang bayangkan kalau ini kulit telur. Kulit telur, kalau molekul kan tadi perlu sinar apa kalau untuk pindah? IR ya. IR energinya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding microwave? Lebih tinggi. Sekarang bayangkan telur. Telur itu adalah strukturnya, struktur kristal, atomnya saling rapat begini kan, padat gitu ya. Bervibrasinya bisa duaan-duaan. Jadi ini artinya ini duaan gitu ya. Bisa berempat-berempat, bisa karena telur besar ya. Bisa juga berseribu-seribu gitu ya. Kalau berseribu-seribu, frekuensinya rendah atau tinggi? Rendah atau tinggi? Rendah. Jadi semakin frekuensi berjamaah, semakin energinya, frekuensinya rendah ya. Semakin getarannya getaran berjamaah dibanding getaran sendiri-sendiri. Kalau getaran berjamaah itu, apa tadi? Frekuensinya turun. Sampai suatu saat bisa mencapai frekuensinya masuk ke daerah, bukan IR lagi, masuk ke daerah microwave. Karena itu telur tidak boleh masuk ke microwave. Karena vibrasinya bisa dahsyat sekali, bisa meledak. Ya, jadi tidak boleh yang dimasukin ke situ harus apa? Ya nasi apa segala bisa ya. Tapi kalau telur, Bu Julia pernah cerita di mana? Di Australia dia beli microwave. Kelupaan masukin telur, ingin mastengin telur itu, merebus telur ke dalam, langsung harus dibuang katanya microwave-nya. Karena meledak. Meledak bukan cuma itu aja, karena suhunya naik besar sekali, ininya juga meledak katanya. Nggak tahu benar atau enggak, nanti cek ke Bu Julia. Oke, jadi apa yang ingin saya sampaikan? Apa yang ingin saya sampaikan? Elektronik UV. Kalau semakin dia bergerak meluas dalam bentuk terkonjugasi, dia bisa turun menjadi tanpa. Tapi kalau sudah logam, sudah sangat luas daerah geraknya, dia bisa merapat sampai sangat rapat, bisa masuk IR, bisa masuk microwave. Makanya logam tidak boleh masuk ke alat microwave karena selisihnya bisa-bisa elektronnya meningkat. Cukup pakai microwave, tidak perlu UV, tidak perlu cahaya tanpa. Begitu juga vibrasi. Vibrasi normalnya apa kalau untuk molekul sederhana? Untuk pindah dari sini ke tingkat yang lebih tinggi, IR. Tapi tergantung yang bergetar itu sendirian atau berjamaah gitu kan ya. Makanya tidak berlaku untuk molekul-molekul kecil. Kalau molekul kecil selalu IR untuk meningkat ya. Tapi kalau sudah atomnya sangat rapat gitu banyak, nanti bisa ada kemungkinan bervibrasinya bukan satu-satu gitu kan ya. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa kok microwave suka dilarang, jangan sampai kita masukkan logam ke situ. Ya, karena elektroniknya bisa naik cuma oleh microwave. Jadi
ketika kita bicara spektroskopi, sebetulnya kita berbicara tentang apa? Tentang peningkatan energi molekul akibat gelombang elektromagnetik, gitu kan ya? Energi molekul dibagi 5. Energi elektronik, energi vibrasi, energi rotasi, energi inti, lalu energi translasi. Energi translasi artinya molekulnya jalan-jalan, gitu kan ya? Ya. Spektroskopi, saya ulangi, adalah membahas bagaimana materi berinteraksi dengan gelombang, ya. Materi berinteraksi dengan gelombang. Tergantung gelombangnya, energi materi bagian mana yang akan meningkat. Kalau yang meningkat adalah rotasi dan vibrasi, sehari-hari kita merasakannya gimana? Kalau misalnya kita sinari dengan microwave dengan IR ke meja ini, kalau kita pegang gimana? Panas. Karena kalau vibrasi meningkat artinya itu yang disebut energi termalnya meningkat. Energi termal apa saja? Energi termal apa saja? Energi termal itu terdiri atas 3. Bukan. Maksud saya di dalam molekul energi apa saja? Energi termal itu komponennya adalah vibrasi, rotasi, dan kalau dia cairan atau gas ada translasinya. Kalau padat nggak ada translasi kan? 3 itu. Artinya ketika suatu benda terasa lebih panas, itu sebetulnya di dalamnya molekul-molekulnya dan atom-atomnya meningkat 3 energi itu. Ya. Ketika dia terasa lebih panas, artinya meningkat 3 energi itu. Vibrasinya meningkat, rotasinya meningkat, dan translasi yang meningkat. Itu yang disebut energi termal. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada air dididihkan, ya, dipanaskan, vibrasinya gimana? Meningkat. Rotasinya meningkat. Artinya molekulnya muter lebih cepat, gitu kan ya? Translasinya meningkat. Artinya dia jalan-jalan lebih cepat, si air itu kan kemana-mana. Elektroniknya? Ternyata elektronik tidak meningkat dengan pemanasan. Kenapa? Pakai UV terlalu jauh untuk bisa dipengaruhi oleh suhu, ya. Jadi suhu ternyata artinya begini, molekul bisa meningkat energinya tidak hanya dengan spektroskopi. Jadi spektroskopi hanya satu aspek saja. Jadi selama ini di kuliah ini yang kita bahas selalu faktor gelombang elektromagnetik. Padahal bisa meningkat juga dengan cara dipanaskan dengan suhu, gitu ya. Kalau dengan gelombang elektromagnetik segala macam energi molekul bisa meningkat tergantung gelombangnya, betul? Kalau yang pakai UV, elektron meningkat. Kalau dipakai IR, vibrasi meningkat. Kalau pakai microwave, rotasinya yang meningkat. Kalau dikasih gelombang radio, energi intinya yang meningkat asal di dalam medan magnet, gitu kan ya. Kalau translasi, bisa pakai apapun. Nah, sekarang sekali lagi saya ulang, bukan hanya gelombang elektromagnetik yang bisa meningkatkan energi molekul, tapi juga bisa pemanasan, ya. Kita simpan di atas si molekul-molekul itu, masukin ke dalam wadah, simpan di atas kompor, gitu kan ya. Meningkat juga, cuma yang tidak ikut meningkat adalah elektronik, ya. Jadi elektronik itu susah meningkatnya karena terlalu jauh. Dengan pemanasan tidak bisa, ya. Kecuali dalam kasus-kasus suhunya luar biasa, misalnya kamu naikin dari 300 Kelvin menjadi 300.000 Kelvin misalnya, gitu ya. Ya iya, naik juga nanti elektroniknya, gitu kan ya. Tapi kalau dalam suhu-suhu sehari-hari yang kita kenal sebagai pemanasan, itu elektroniknya tidak ikut naik, ya. Cuma 3 itu, makanya 3 itu disebut energi termal, ya. Energi termal itu rotasi, vibrasi, dan translasi. Nah, peristiwa sehari-hari apa lagi? Selain tadi ada alat microwave, ada telur nggak bisa masuk alat, ada kasus logam nggak boleh masuk microwave. Peristiwa apa lagi yang bisa dijelaskan? Nah, yang lainnya adalah misalnya klorofil, ya. Apa yang terjadi dengan klorofil? Klorofil itu dia menyerap warna apa? Merah, ya, sehingga berwarna hijau. Jadi bukan kalau saya tanya ke seorang mahasiswa, ditanya klorofil kan berwarna hijau, iya. Apa yang diserap?
kebanyakan kecenderungan jawaban yang paling sederhana yang teringat di kepala adalah semua cahaya tambah diserap kecuali hijau. Ya, biasanya begitu jawabannya. Jadi klorofil itu menyerap semua warna kecuali hijau, makanya warnanya hijau gitu kan ya. Itu gampang sekali menjawab begitu kan ya. Padahal yang benar tadi kemarin apa? Yang diserap cuma merah. Yang masuk ke mata kita semua yang lain gitu kan ya. Jadi bukan menyerap segala warna kecuali hijau sehingga terlihat hijau. Walaupun itu bisa juga, tapi kalau itu hanya terjadi kalau molekulnya macam-macam. Karena satu molekul dan molekul lain nanti menyerapnya beda kan ya. Molekul ini menyerap hijau, yang lain bisa menyerap yang lain lagi. Nah, kalau ingin diserap semua kecuali hijau, kita harus menggunakan tidak cuma klorofil. Kita perlu banyak molekul gitu ya. Ada molekul yang menyerap merah, ada yang menyerap ini, akhirnya tinggal hijau, gitu kan ya, logikanya gitu. Sekarang peristiwa satu lagi. Kalau kita menyentuhkan benda panas dengan benda dingin, sebetulnya apa yang terjadi? Transfer kalor katanya ya. Kalau orang belajar termodinamika atau ya thermodynamics di fisika, kita bilang kalau panas dengan dingin disentuhkan, ada kalor pindah dari besi panas ke besi dingin. Kalau orang kimia ngomongnya gimana? Apa? Iya itu ada transfer. Nah, ada satu yang jawab bagus. Ada transfer energi vibrasi dari satu benda ke benda lain, gitu kan ya? Karena kalau suhunya panas, artinya besi itu besinya, kalau misalnya besi, ini besi juga ya, disentuhkan. Yang panas itu artinya dia bervibrasi dengan energi vibrasi yang tinggi. Sedangkan yang ini kalau suhunya dingin, artinya bervibrasinya rendah. Ketika disentuhkan, bertumbuhkanlah yang energinya tinggi dengan energi rendah kan ya? Ketika bertumbuhkan, akhirnya yang tinggi dihambat getarannya oleh yang rendah, betul? Makanya suhunya turun kan? Sedangkan yang rendah menjadi karena dipukul-pukul sama yang vibrasinya lebih tinggi, dia jadi bervibrasi lebih kuat kan ya? Jadi suhunya naik. Jadi kalau orang fisika bilang besi panas dengan besi dingin disentuhkan ada transfer kalor, kalau orang kimia di level atom bilang ketika besi panas dengan besi dingin disentuhkan, ada transfer energi vibrasi dari besi panas ke besi dingin. Kalau air panas dengan air dingin dicampurkan, bukan hanya vibrasi, tapi rotasi. Bayangkan ini air panas artinya bukan hanya vibrasinya kuat, OH kan, OH ya di dalam air ya. Bukan OH kuat, tapi dia muter kuat juga gitu ya. Yang dingin muternya lebih ini. Ketika bercampur, bisa ini yang lagi muter pelan ke sini, yang ini muter cepatnya ke arah sini kan ya. Sehingga apa yang terjadi? Si rotasi yang ini tertahan jadi turun kan ya. Sedangkan yang ini karena dipukul gitu kan ya, jadi cepat. Jadi ada transfer energi rotasi. Jadi kalau cairan bukan hanya transfer energi vibrasi, juga transfer energi rotasi dari yang panas ke dingin. Tapi ada juga transfer energi translasi karena bertumbuh, dia ini bergeraknya cepat di dalam air, yang ini molekulnya bergerak lambat gitu kan, ditumbuh kan ya. Sehingga terjadi transfer dari energi itu. Jadi kalau air, tiga-tiganya terjadi kan ya. Ada transfer energi translasi, rotasi, dan vibrasi. Tapi itu tidak disinggung-singgung di bukunya Atkins karena dia fokus pada hubungannya dengan gelombang elektromagnetik gitu ya. Tapi itu saya kira Anda perlu punya wawasan itu supaya lebih nyambung lah dengan peristiwa sehari-hari. Sekarang satu lagi, penutup peristiwa sehari yang lain. Anda pegang ini dengan pegang ini. Mana yang lebih dingin? Besi. Kalau pagi-pagi kita jalan pagi, ada logam nongol untuk apa namanya? Yang mengalirkan air gitu ya. Kita pegang di situ enak duduk di situ dingin gitu ya kalau misalnya lagi kepanasan. Kalau di pasir tidak, suhunya tidak sedingin besi gitu ya. Betul atau tidak? Tidak. Nah, saya pernah cerita rasanya dulu ya. Kalau kita kasih termometer ukur suhu besi itu dengan suhu pasir itu, suhunya tepat sama. Karena bersentuhan, ini besi, ini sekitarnya pasir, ya saling bersentuhan ya suhu sama ya. Terjadi kesetimbangan termal kan ya istilahnya. Sama. Jadi sebetulnya suhu besi dengan suhu pasir atau suhu tanah itu sama. Kalau pakai kalor termometer segitu-segitu juga. Suhunya misalnya 20 derajat gitu kan ya. Lalu kenapa lebih dingin? Kesimpulannya begini akhirnya. Syaraf peraba panas kita bukan peka terhadap suhu. Artinya
Kalau tidak ada seorang manusia pun di bumi ini yang bisa, 24, misalnya gitu ya. Ya, seakurat apapun tidak mungkin ada yang bisa. Kenapa? Karena tergantung yang dipegangnya itu besi atau kayu. Kayu dan besi yang suhunya sama akan terasa besi lebih dingin. Jadi yang ternyata pekanya bukan peka terhadap suhu, tapi peka terhadap transfer vibrasi. Yang transfer vibrasinya lebih cepat akan terasa lebih dingin. Kalau ini kan 37 derajat, betul. Besinya misalnya 20, artinya kan ada transfer vibrasi dari sini ke situ kan ya. Besi penghantar vibrasi yang lebih baik atau lebih buruk dibanding kayu? Lebih baik. Istilahnya kalau orang fisika bilangnya penghantar kalor gitu ya. Kalau kita bisa bilang penghantar vibrasi gitu kan ya. Penghantar kalor yang lebih baik adalah besi. Ketika kita pegang besi, transfer energi vibrasi dari kulit kita ke besi lebih cepat. Ketika lebih cepat terasa dingin, kalau lebih lambat terasa kurang dingin gitu ya. Sama dingin tapi tidak sedingin ini. Jadi kepekaannya bukan terhadap suhu, kepekaannya terhadap laju transfer vibrasi. Ya, itu. Kalau misalnya megang besi suhu 50 derajat dengan megang kayu 50 derajat. Ya jelas lebih terasa panas besi kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya ada panci, kita pindahkan, langsung kita lepaskan. Tapi kalau itu kita ganti jadi bahannya kayu, padahal suhunya sama, kita enak aja. Karena terasa tidak sepanas besi gitu ya. Padahal kalau ketika pakai termometer, suhunya sama-sama 50. Jadi kebalikannya kalau itu. Kalau tadi kan transfer vibrasi keluar kan ya. Maka terasa lebih dingin kalau cepat. Sebaliknya terjadi juga. Kalau megang besi, transfer vibrasinya dari mana ke mana? Dari besi ke kita kan ya. Lebih cepat transfer vibrasinya kalau pegang besi. Sedangkan kalau pegang kayu, transfer vibrasinya lebih lambat. Semakin cepat transfer vibrasinya ke kita, semakin terasa suhunya tinggi. Padahal tidak gitu ya. Itu menarik. Jadi perilaku molekul itu akhirnya bisa menjelaskan banyak hal gitu kan ya. Vibrasi, rotasi, elektronik, segala macam itu bisa menjelaskan banyak hal. Oke, saya kira untuk hari ini cukup segitu. Terima kasih.